Ntar ya, ini baru pertama jadi banyak technical issue nih. Masih kegok nggak pernah ini. Cek cek coba ada yang tes sound. Halo. Oke, suaranya sudah terdengar jelas. Oke, salam kenal semuanya. Dari mana aja nih teman-teman, kota mana aja boleh di message, boleh buka mic, boleh. Hadir dari NTB, Mas. Di mananya NTB-nya, Mas? Di Dompu, Dom. Pulau Sumbawa. Wow, Dompu. Sumbawa, luar biasa, luar Sumbawa. biasa. Sebenarnya Lombok. Itu WIT apa Wita ya masuknya? Oh, Wita. Wita. Wow, berarti Wita. sekarang udah setengah 10 malam ya. Ini sebenarnya sesi informal, ngobrol-ngobrol aja. Jadi kalau buat teman-teman software tester ataupun mahasiswa yang mau merintis karir di bidang software testing khususnya atau software engineering pada umumnya atau mau tanya-tanya soal karir, sebenarnya itu sih kesempatannya. Jadi buat bisa ngobrol langsung. Selama ini kan kita interaksinya melalui sosial media, melalui YouTube atau melalui Instagram yang biasanya gua hadir. Nah, di kali ini gua mau sharing buat biar bisa live gitu. Sesi ini nanti mau gue jadiin rutin khusus untuk YouTube member yang ada sekitar satu bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Jadi kesempatan ini gue pengennya kayak kontribusi lah buat komunitas, buat teman-teman yang biasanya di perusahaannya cuman QA sendiri, nggak ada yang tempat bertanya. Nah, ini boleh dijadikan kesempatan buat kita saling belajar. Gue juga udah lama nih dari tools automation, banyak yang belum ngulik lagi. Nah, di sini kita bisa belajar bareng gitu. Nah, gitu. Oke, kita mulai buat teman-teman yang udah join. Wow, makin banyak, makin malam makin banyak nih, kayaknya ada 27 orang sekarang. Boleh yang mau bertanya dimulai dari siapa nih? Boleh. Izin Bang, Siap. Dari aku mana nih? mau nanya. Boleh. Izin Bang, aku Andrian Syaputra dari Bandung. Siap. Sekarang itu QA Engineer sebenarnya di 2 tempat sih. Yang full time-nya itu di Bandung, onsite, satu lagi itu remote di Rusia gitu. Wih, Dua-duanya QA keren. Engineer. Keren, keren, keren. Nah, tapi pertanyaanku ini Mak, gara-gara aku kerja di 2 tempat ya, jadi mungkin mindset di 2 tempatnya beda-beda gitu aturannya. Terutama tentang tes skenario. Nah, aku bingung nih gitu, seharusnya yang kita isi di tes skenario itu gimana, karena biasanya ini aku biasanya ngisi di tes skenario tuh selengkap-lengkapnya dan se-explore-nya gitu. Contoh Betul. untuk type file aja itu aku isi bisa bisa coba, contohnya kayak skenario karakter, number, special karakter gitu segala macam lah gitu kan. Nah, masalahnya biasanya ini tes skenario yang aku tulis itu biasanya dipakai untuk regression testing. Ya. Aku bikin positif dan negatif. Tapi kemarin tuh terakhir PM ku bilang harusnya dibuat di situ tuh positifnya doang. Gitu, biar test case-nya nggak banyak gitu. Jadinya aku bingung nih. Aku bingung nih, bukannya seharusnya semakin banyak test case, semakin bagus coverage area testing kita gitu, semakin bisa ngedetek isu kan gitu ya Betul. menurutku. Nah, jadi akhirnya aku jadi bingung nih sebenarnya apa sih yang harus benar-benar kita input ya? Apa hal yang penting yang benar-benar harus kita input di tes skenario kita? Soalnya kan ini bakal dipakai untuk regression testing. Betul, Gitu. betul. Itu gimana sih, Mas? Betul. Nah, karena ini sebenarnya tergantung tujuannya. Test case itu bisa tujuannya buat ngecek dokumentasi sistem. Jadi sebagai sebuah sistem komputer, misalkan fitur ini tuh bisa ngapain aja, biasanya bisa dilihat dari test cases. Nah, itu buat naro-naro test case. Tapi kalau macam kayak di test rail deh, gue nggak ada aksesnya sih sekarang. Jadi si test case itu kan di test rails itu bisa ada directory kayak gini, di folder-folder. Terus juga dia ada taggingnya. Mana ya gambarnya ya, tar. Ada yang detailnya nggak ya? Nah, di dalam si satu test skenario di dalam test rail itu biasanya kan ada screenshot, ada expected result, ada step-step dan lain halnya kan. Tar. Nah, ini kayaknya. Oke, jadi intinya tergantung tujuan timnya itu. Buat test case skenario tuh buat dokumentasi sistem, atau buat kayak tracking progress, atau buat kayak
biar lu nggak lupa aja jadi checklist. Itu sebenarnya berangkat dari situ. Kenapa bikin test case? Bisa contohnya untuk dokumentasi sistem. Otomatis di dalam test case itu harus sedetail mungkin. Di sini kayak expected result nih kan, di dalam sebuah test case, di dalam test real itu ada expected result, ada test steps, stepnya apa aja, terus ada prerequisite. Kayak lu untuk masuk ke test skenario ini perlu data kayak gimana. Nah, itu bisa dijabarkan di dalam test case. Nah, di sini di dalam si test real itu udah lengkap banget sebenarnya, biar bisa sebelum testing gimana cara ngetesnya, sama outputnya expected resultnya seperti apa, bisa dibuat kayak gitu. Nah, terus kalau buat ada lagi orang yang pakai test case itu buat jadi semacam kayak checklist doang, apa aja yang harus dites, apa aja yang sampai perlu detail. Nah, biasanya orang tuh cuman baca dari luarnya aja udah tahu ini skenarionya apa aja nih, kayak gini, verify bla 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 bla, tinggal ubah statusnya, dia nggak sampai masuk ke dalam. Tapi kalau mau masuk ke dalam kan dia harus sebagai dokumentasi, misalkan QA baru suruh ngetes, dia nggak tahu apa aja yang dites. Nah, dia bisa pakai test case skenario ini buat belajar mengetahui sistemnya sama tahu expected resultnya itu bisa. Nah, biasanya kalau dibuka detail di sini kelihatan oh apa screenshotnya apa. Terus juga maka dari itu kalau ada perubahan fitur, si test case-nya kan harus di maintain, termasuk kayak update screenshot lah, update step-stepnya yang berubah. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan ini sebenarnya kalau diusilin, dimasukin karakter yang aneh-aneh, itu perlu masuk test case nggak sih sebenarnya? Nah, menurut gue tuh untuk implementasi detailnya cara lu menguji sebenarnya nggak perlu dimasukin ke test case skenario. Jadi test case itu cuman nge-record kayak acceptance kriterianya lah ya, untuk fitur ini tuh dia bisa ngapain aja, validasi apa yang muncul, happy flow, negative flow, itu oke. Tapi untuk diusilin sedetail mungkin kombinasi-kombinasi input datanya itu sebenarnya pada saat lu praktek aja. Walaupun kalau memang lu mau coba diusilin, itu test case-nya adalah validasi. Pastikan muncul validasi untuk input data yang salah, misalkan judul test case-nya itu. Jadi input data yang salahnya itu bisa macam-macam, kayak skenario-nya lu masukin yang aneh-aneh lah, skenario emoji lah, huruf kiri ke kanan. Nah, itu terserah deh implementasi datanya. Tapi judul tes skenario-nya itu cuma satu. Gitu aja sih menurut gua. Nah, kalau misalkan dia udah stabil, nah pada saat di skenario regressionnya kita bisa maintain ini untuk 2 rilis, dia masuk ke skenario regression. Untuk rilis berikutnya karena udah stabil, kita bisa take out gitu. Nah, berikut ini adalah contoh test case skenario simple, nggak perlu pakai test real, pakai spreadsheet aja cukup. Dan ini yang lagi gue pakai sekarang. Nah, kayak gini, ini sebenarnya skenario test yang gue buat nama. Ini biasanya kan spreadsheet bisa banyak tab ya. Di sini misalkan versi iOS 123 gitu, di tab-tabnya ini. Ini release hygiene namanya. Jadi untuk release regression minimal fitur-fitur ini yang harus dites dan kelihatan pass failed-nya. Nah, ini kan cuma judul doang, nggak ada deskripsi. Pertama, sama-sama kita di dalam kantor tuh udah tahu ini tuh asumsinya tuh apa nih. Misal kalau di kantor gua kan ada trading, berarti ini trade-nya stop market, limit order, auto invest, bisa nggak sih? Nah, sebenarnya kan kayak gini, ini orang user bisa melakukan ini nggak sih gitu. Jadi cuman judulnya doang, kita udah sama-sama punya paham yang sama gitu. Oh, ini berarti bisa dilakukan market order, pass atau fail. Cuman gitu. Nah, ini release checklist sih. Jadi bisa dibilang ini test case bukan, bisa dibilang ini versi minimnya. Kalau mau yang beneran test case yang detail sebagai dokumentasi ya kayak di test real kayak gini. Gitu. Nah, gimana yang 2 kantor yang beda ini, coba aja lu tanyain ke bos lu maunya kayak gimana. Maunya detail boleh, tapi efeknya jadi lebih lama ngerjainnya. Kalau mau cepet ya berarti dibuatnya seminim mungkin gitu, biar bisa bikin banyak sih gitu. Sedikit cerita sih Mas ya. Boleh. Aku kadang rada bingung ya, yang terutama yang kantor yang di Indonesia lah ya. Timeline kita tuh luar biasa ini sih, mepet. Nah, jadi Pendek ya. kadang pendek. Jadi kadang aku tuh nggak bikin test case sama sekali kadang. Nggak bikin test case sama sekali kadang. Karena memang mepet banget gitu ya. Nah, kadang pun aku bikinnya kan di KC ya. Mm-mm. Di KC. Hampir mirip-mirip lah sama
apa segala I macam see, lah I see. Iya, gitu. iya, iya, kasih pernah Nah, coba. linknya dikasih. Nah, itu tuh kadang ya sama judul-judulnya aja. Nah, tapi Hmm, setelah lihat punya Mas tadi barusan dari Spreadshirt ya, hmm, aku nangkep nih gini, kayaknya untuk kalau jangka waktu kita loadnya pendek-pendek atau sprintnya cepet banget gitu, menurutku yang aku tangkap tadi itu kita yang paling penting adalah fitur-fitur end to end-nya gitu. Apa aja sih fitur-fitur yang memang penting banget buat dites dan flow-nya difokuskan ya flow positif aja gitu. hmm, Flow positif, negatifnya jangan banyak-banyak gitu. enggak juga Gitu sih. aja, Mas. Kalau kalau buat gini, fitur baru tuh kita harus tes menyeluruh positif negatif. Fitur lama kayak login gitu, mau positif doang. Oke, negatifnya cuma satu tapi nggak diusilin benar-benar usil, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi untuk tes skenario tuh nggak, kalau dibilang happy flow doang salah sebenarnya, karena itu juga perlu negatifnya biar dipastiin lagi jangan sampai kelewat. Kadang kita suka lupa, asumsinya udah benar aja. Misal katakanlah login gitu kan, ada case khusus login misalkan untuk orang-orang yang di terminate ataupun di suspend pada saat login tuh dia beda alertnya. Nah, kita harus memastikan itu alertnya muncul. Kalau nggak ditulis di test case kadang suka lupa, tahu-tahu dia ternyata jadi masalah dan nggak ada yang ngecek gitu. Jadi test case ini satu buat naro hal-hal fitur itu. Nah, yang kedua buat eksekusinya itu beda cerita. Eksekusi itu ada test plan. Kalau di test rel itu kan ada taggingnya nih, mana sanity test, mana smoke test, mana regression. Nah, kalau regression bisa disusun dulu tuh test plan-nya, misalkan untuk next release itu rilisnya minor, rilisnya cuma 2 fitur baru gitu misalkan, yang nggak perlu regression 100%, hanya modul-modul tertentu yang harus 100%, modul lain tuh bisa oke lah 50-60 karena stabil. Nah, kalau udah stabil itu positif case sama negatif case yang penting doang nggak apa-apa. Tapi kalau fitur baru gue saranin sih harus kompleks tesnya. Atau kalau yang enaknya, sebenarnya gue orangnya visual ya, jadi mind map itu sangat membantu gue buat nyusun test case ini nyenggol kemana aja. Nah, misal fitur-fiturnya itu di sini nggak ada contohnya. Nah, bikinnya kayak gini aja. Kalau gue bercabang nanti ada hubungannya, misal dari payment ke user status. Di sini ditunjukinnya dipakai mind map sebenarnya juga bisa.